Pernah kita dengar kisah seorang dokter bedah asal Cina yang meninggalkan ayahnya ketika sedang sakit di tempat dia bekerja. Dokter tersebut mendatangi ayahnya dan meminta izin ingin membedah seorang pasien, karena jika tidak, pasien tersebut akan meninggal. Dokter itu bernama Zhang Xinzi. Dengan berat hati, dia meninggalkan ayahnya dan berada di dalam ruang bedah selama 2 jam lamanya. Operasi itu pun berjalan sukses dan nyawa si pasien terselamatkan. Tapi setelah itu selesai, Dr. Xinzi menangis sedih karena ternyata selama dia melakukan operasi bedah, ayahnya telah meninggal dunia. Kejadian tersebut sangat disesali Dr. Xinzi karena tidak berada di sisi ayahnya tercinta ketika sedang dalam sakratul maut atau sekarat. Meskipun kisah ini menjadi viral dan menjadi sebuah contoh dedikasi seorang dokter yang menjunjung profesionalitas dibandingkan kepentingan pribadi, Dr. Xinzi masih dihantui penyesalan mendalam. Bagaimana sebenarnya keadaan seseorang ketika sedang mengalami sakratul maut atau sekarat? Bagaimana kita harus bersikap sebagai anak ataupun istri jika hal itu terjadi kepada keluarga kita sendiri? Anggaplah hal itu terjadi kepada ayah kita. Bisakah kita memberikan pertolongan kepada mereka ketika sedang sakratul maut, dan bagaimana caranya? Pada video ini, kita akan sedikit mengulas kisah nyata dari seorang dokter yang berbicara dengan pasien yang sedang sakratul maut atau sekarat. Selanjutnya kita akan membahas dalam Hasanah Islam, bagaimana agar dimudahkan melewati sakratul maut. Tonton sampai selesai agar tidak menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejujurnya kisah ini membuat merinding. Sebuah kisah yang datang dari seorang dokter bernama Khalid Al-Jubair dari Arab Saudi. Dia membongkar rahasia percakapan dengan pasien yang tengah menghadapi sakratul maut di rumah sakit tempat di mana dia bekerja. Padahal secara ilmu medis dijelaskan bahwa orang yang sedang menghadapi sakratul maut harusnya tidak bisa bicara. Dr. Khalid Al-Jubair adalah seorang ahli bedah jantung di Arab Saudi. Dia mengatakan ketika itu seorang perawat menghubunginya dan mengatakan jika infusi pasien tidak berjalan dengan baik di tangan kanannya, hal itu membuatnya ingin memindahkan infus ke sebelah kiri. Dr. Khalid Jubair langsung menghampiri pasien itu yang sudah dirawat kurang lebih selama 6 bulan di rumah sakit. Pada 5 bulan terakhir saat masih dalam menjalani perawatan, si pasien sering berkomunikasi dengannya. Namun pada bulan ke-6, pasien tersebut sudah pingsan total, bahkan tidak bergerak. Saat mendapatkan telepon dari perawat akan kondisi pasien itu, Dr. Khalid Al-Jubair langsung mendatangi pasien untuk melakukan pengecekan di tangan kanan dan kiri si pasien. Saat memasuki infus di tangan kiri pasien, Dr. Khalid tiba-tiba dikejutkan dengan reaksi si pasien yang berbicara kepadanya. "Dr. Khalid, apa yang kamu lakukan?" "Apakah kamu Dr. Khalid?" tanya si pasien. "Ya, betul, saya Dr. Khalid," jawabnya. "Apa yang kamu lakukan?" tanya si pasien itu lagi. "Saya akan mencari urat tangan kiri Anda untuk memasukkan infus," jawab Dr. Khalid. "Tidak, kamu tidak akan menemukan urat tersebut karena saya sudah menjadi mayat," ucap si pasien. "Tidak, kamu bukan mayat," tegas Dr. Khalid. "Wahai dokter, saya sudah menjadi mayat," jawab pasien itu lagi. Dr. Khalid Al-Jubair pun masih belum mempercayai ucapan pasiennya itu dan masih mencoba untuk melakukan penanganan kepada si pasien. "Wahai dokter, saya sudah menjadi mayat. Saya melihat apa yang tidak kamu lihat. Sungguh saya melihat malaikat maut berada di depan saya sekarang," jelas si pasien. Dr. Khalid Al-Jubair yang masih menggenggam tangan si pasien itu tercengang atas apa yang ada di hadapannya. Ia kemudian mengingat sebuah hadis yang sahih dari Al-Bara bin Aziz, di mana Rasulullah bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian menghadap akhirat dan meninggalkan dunia, dan ia tergolong orang yang saleh, maka ia akan melihat para malaikat putih wajahnya. Mereka adalah para malaikat ramah, dan ia akan melihat kedudukannya di surga." Dr. Khalid, yang sudah mengabdi selama 30 tahun di rumah sakit, mengaku pernah beberapa kali mengalami kejadian yang serupa. Ia pernah bertemu dengan 3 pasien yang menghadapi sakratul maut sebelum meninggal dunia.
Pasien pertama dulu berkata, "Wahai dokter, janganlah kamu buat lelah dirimu. Sungguh aku telah melihat kedudukanku di surga dan para bidadari telah disiapkan untukku." Pasien kedua berkata, "Bahwa sesungguhnya saya telah mencium aroma surga sekarang. Sungguh, saya melihat surga sekarang," ucap pasien ketiga. Pertanyaannya, mengapa jika orang sakratul maut matanya selalu menengok ke atas? Sahabatku yang dirahmati Allah, jika orang beriman meninggal, maka para malaikat turun dari langit kepadanya. Para malaikat yang datang berpakaian putih, cerah, membawa kain kafan dan membawa minyak wangi dari surga. Kemudian para malaikat itu duduk di sekitar orang mukmin yang akan meninggal. Para malaikat duduk mengelilingi orang beriman tadi sejauh mata memandang. Maka perhatikanlah ketika orang sedang mengalami sakaratul maut, pandangannya ke satu arah, baik itu ke atas maupun ke depannya. Maka sesungguhnya dia sedang melihat malaikat. Setelah para malaikat duduk mengelilingi calon mayit tersebut, lalu datanglah malaikat maut duduk tidak jauh dari kepala sang mukmin. Malaikat maut itu pun berkata, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keriduannya." Lalu keluarlah jiwa sang mukmin dari jasadnya, layaknya keluar tetesan air dari bibir tempat air. Lalu malaikat maut mengambilnya. Bila malaikat maut sudah mengambil ruhnya, maka malaikat lainnya tidak biarkan ruh itu berada di tangan malaikat maut sekejap mata pun hingga mereka mengambilnya. Mereka meletakkannya ke kain kafan beserta wewangian dari surga tadi. Ruh itu pun keluar dengan aroma yang wangi. Mereka membawanya naik ke atas. Setiap kali mereka melewati para malaikat, mereka ditanya, "Siapakah ruh yang baik ini?" Malaikat-malaikat yang membawa ruh itu mengatakan, "Ini ruh Fulan bin Fulan," untuk menyebut panggilan terbaiknya ketika di dunia. Hingga para malaikat sampai ke langit, mereka memohon agar pintu langit dibuka. Maka dibukakanlah bagi mereka, lalu diiringi oleh para malaikat dari seluruh penjuru langit hingga ke langit selanjutnya, hingga akhirnya ke langit yang ketujuh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tulislah catatan amal hambaku di Illiyin, serta kembalikan dia ke bumi, karena sesungguhnya aku menciptakan mereka dari tanah, kepadanya juga akan kukembalikan, dan dari sana akan kukeluarkan mereka pada waktu yang lain." Jika ada sanak saudara ataupun kerabat yang sedang mengalami sakratul maut, maka adabnya yang disarankan oleh Rasulullah adalah kita tidak diperbolehkan berucap buruk di sampingnya. Sebaliknya kita harus mendoakan, karena ada malaikat berada di sana dan mengamini apa yang kita katakan. Dan bisikanlah kalimat tauhid sebagaimana sabda Rasulullah. Salah satu nikmat Allah bagi hamba-hambanya adalah rahasia waktu hidup di dunia. Bayangkan jika hal itu tidak dirahasiakan, maka setiap manusia tentu tidak sanggup beraktivitas sebagaimana pada umumnya. Nikmat lain yang diperuntukkan manusia adalah kesempurnaan penciptaan, sebagaimana terdapat dalam surah At-Tin ayat 45. Rasulullah di akhir hayatnya mencontohkan berbagai doa dan amalan ketika sakit yang menyebabkannya wafat. Diriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dan Sunnah Ibnu Majah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Saya melihat Rasulullah dalam sakitnya atau menjelang kematian mengambil wadah berisi air, kemudian memasukkan tangannya ke dalam dan mengusapkan ke wajahnya seraya berkata, 'Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi sakaratul maut.'" Dalam hadis lain, Sayyidah Aisyah menceritakan, "Dalam sandaranku, saya mendengar Rasulullah membaca doa, 'Ya Allah, ampuni, rahmati, dan pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi.'" Syekh Nawawi dalam kitab Al-Az-Zakar menambahkan terdapat berbagai kebaikan yang bisa dilakukan seseorang menjelang ajalnya, yaitu: pertama, sunnah bagi orang yang sakit menjelang kematian memperbanyak syukur kepada Allah, baik dengan hati maupun lisannya, meyakini bahwa waktu tersebut adalah akhir kehidupan di dunia, bersungguh-sungguh mempersiapkan diri di akhir kehidupannya dengan melakukan hal terbaik, menyegerakan pembebasan hak-hak adami atau muamalah,
seperti dalam hubungan keluarga, pertemanan, dan tetangga. Kedua, berwasiat kepada orang yang akan ditinggal terkait urusan anak-anaknya dan utang piutang. Ia juga harus berbaik sangka kepada Allah atas rahmat kepadanya, rendah diri di hadapan Allah, dan berharap ampunan, kebaikan, serta kenikmatan hanya kepada Allah. Ketiga, disunahkan memperbanyak membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran, hadis, kisah orang-orang yang saleh ketika meninggal dunia, menambah kebaikan setiap waktu, menjaga sholat, menjauhi najis, dan konsisten mengamalkan ajaran agama. Keempat, berwasiat kepada keluarga agar sabar dengan penyakit yang diderita, sabar terhadap musibah, dan menjauhi tangisan yang dilarang agama, yakni meratap, merobek kantong, memukul pipi, dan sebagainya. Sebagaimana tertulis dalam kitab Kifayatul Akhyar karya Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni. Selain hal tersebut, orang yang menderita penyakit yang dimungkinkan menyebabkan kematian juga disunahkan berwasiat kepada keluarga agar menyambung hubungan pertemanannya dengan berdasar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik kebaikan adalah seorang laki-laki yang menyambung hubungan baik dengan teman-teman bapaknya. Dikatakan juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah tetap memuliakan sahabat-sahabat Sayyidah Khadijah setelah wafatnya. Kelima, jika sudah mendekati ajal, disunahkan memperbanyak bacaan tahlil la ilaha illallah, sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa akhir perkataannya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Merujuk hadis-hadis lain riwayat Muslim, Sunan Abi Daud, dan lainnya, ajarilah orang-orang yang menghadapi kematian agar melafalkan la ilaha illallah. Begitulah kisah sakratul maut yang semoga ada manfaatnya bagi kita yang masih sehat, agar bisa menggunakan waktu untuk beribadah dan memohon ampunan kepada Allah, agar kelak dalam prosesnya kita bisa mendapat predikat husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tonton video lainnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.